wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, hadir yang saya muliakan, juga ibu ini serta para orang tua yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah, karena di pagi yang cerah ini kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang apabila kita duduk lebih baik daripada melakukan salat sunnah 1000 rakaat, majelis yang ketika kita bersama-sama ikhlas duduk karena Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada kita sedekah 1000 kuda untuk berperang di jalan Allah. Majelis taklim yang begitu besar keistimewaannya ini hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk senang menghadiri majelis ilmu, sehingga kita layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, kita harapkan pertolongan dari beliau minad dunya hatta akhirah, dari dunia ini sampai nanti kita pasti suatu saat akan kembali menghadap Allah, pulang ke negeri akhirat, pulang ke negeri yang selama-lamanya kita tidak akan kembali lagi ke bumi, karena kita sudah ada di alam yang baqa, alam yang kekal abadi. Maka kita berharap nanti di alam kubur bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dan kita memperoleh raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa jamaah rahimakumullah, kita sudah di penghujung 10 akhir bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu adalah syahrullah. Satu, bulan Rajab bulannya Allah. Yang kedua, syahrul azim, bulan Rajab itu bulan yang agung. Syahrul karim, bulan yang mulia. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Juga di bulan Rajab itu adalah syahrul ibadah, bulan untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Makanya alhamdulillah yang sudah puasa bersyukur kepada Allah. Kan puasa Rajab itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau bisa. Kalau nggak bisa Senin Kamis. Kalau nggak bisa Yaumul Bid 13, 14, 15 di setiap bulannya. Maka bulan Rajab itu adalah bulan bagaimana senantiasa syahrul ibadah, bulan yang apabila kita beribadah dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah. Tapi juga kalau kita di bulan Rajab ini berbuat maksiat, dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita senantiasa di bulan ini diberikan kekuatan untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang namanya bulan Rajab itu adalah syahrullah, bulannya. Gimana tuh itunya, salawatannya? Inna Rajaba syahrullah wa sya'bana Ramadan syahri ummati, Ramadan syahri ummati, amin ya rabbal. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulan umat, Ramadan bulan umatnya, amin ya rabbal. Jadi 3 bulan ini usahakan tingkatin amal soleh. Kalau yang biasanya sebelum bulan Rajab, mohon maaf ya rahimakumullah, kita malas-malas berzikir. Di bulan Rajab ini ada zikir yang mesti kita baca. Rabbi firli, Insya Allah berapa kali dibaca kalau pagi? Kalau sore? Ya Allah, pada pinter-pinter semuanya, alhamdulillah. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Ibu ngerasa nggak punya dosa? Ustaz punya dosa nggak? Banyak, betul. Apalagi yang namanya Ustaz mah yang ngomong, tapi ngomong yang bagus, ngomong yang manfaat, ngajakin orang supaya berbuat baik. Jadi kalau ada Ustaz suka gosip, ya Allah sayang ilmunya, ya Bu ya. Ada ustazah tuh yang ngomongin orang, sayang ilmu. Tapi kalau kita ngomongin kebaikan, ngajak orang supaya taat, supaya dekat sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad, maka omongan yang seperti ini yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rajab bagaimana bulan kita senantiasa terus sibukkan dengan amal-amal kebaikan. Zikir tadi kita dawamin, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Nabi Muhammad beliau istighfar sehari semalam tidak kurang 70. Bahkan beliau kadang 100 kali ya istighfar mohon ampun nama Allah. Nah kayak kita nih umatnya, berapa kali sehari semalam Ibu? Nggak kehitung karena nggak pernah ngitung. Sambil duduk istighfar astagfirullahaladzim, sambil kita jamaah rahimakumullah, boleh nggak kita lihat TV? Boleh. Yang penting sambil istighfar, nonton TV-nya, nonton TV yang benar-benar ada manfaat. Bagaimana cara bercocok tanam yang baik supaya gembur, supaya subur, apa tuh yang namanya obatnya, boleh. Tapi kalau jamaah rahimakumullah TV-nya itu melalaikan kita seperti drakor, apa tuh? Drama Korea. Seneng nggak Bu? Ya seneng, sama ya. Jamaah rahimakumullah, yang nggak boleh itu kalau sudah masuk waktu isya kita lagi nonton drakor, nerusin nontonnya, itu yang nggak boleh. Lagi nonton film drakor, drama Korea, masuk waktu isya, hayalah sholat, ambil remote matiin TV-nya. Mestinya begitu. Ambil remote, matiin TV-nya, ambil air wudhu, gelar sejadah pakai mekena, takbir, jangan di depan TV. Itu mau takbir depan TV, TV-nya nyala sambil lihat drakor, ya Allah. Itu namanya sholatnya nyambil. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana di bulan Rajab senantiasa mohon ampun kepada Allah, seperti zikir tadi itu selama bulan Rajab, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Ibu pengen gak disayang sama Allah? Pengen. Disayang sama suami? Pengen. Kalau suami udah sayang banget sama istri, saya yakin setiap bulan dibawa ke pasar. Amin. Suruh nawar barang, silahkan mah, tawarin barangnya, beli kagak usah. Allahu Akbar, alhamdulillah. Emang mohon maaf ya, menurut survei Bu,
menurut penelitian psikologis yang namanya ibu-ibu, ini sudah fitrah. Kalau bapak-bapak nggak mungkin punya sifat ini, walaupun mungkin ada juga. Satu, biasanya ibu-ibu itu satu. Biasanya ibu-ibu satu, biasanya ibu-ibu satu. Iya. Senang ke pasar. Jujur. Senang ke pasar nggak? Ngapain ke pasar? Muter doang, Ustaz. Seneng banget saya melihat baju-baju Ustaz, apalagi model sekarang bajunya Ustaz. Nih kata ulama, hati-hati kalau sudah berangkat ke pasar ada setan yang memang dia masuk ke mata kita, melihat baju semuanya bagus semua. Bener gak? Yang ini ditawar, ini bang berapa bang baju? Iya, harganya 150, ya mahal amat. Di sono aja 100, padahal belum nawar di sono. Cuman buat ini doang nama. Ya di sono 100, padahal sono belum. Udah bohong. Masuk ke pasar ada setan yang rahimakumullah masuk ke mata kita, biar lupa baju-baju yang bagus di rumah kita. Yang di pasar semuanya bagus, sehingga nggak terasa. Ya Allah, jamu rahimakumullah, padahal baju di rumah aja belum dipakai. Hati-hati tuh. Sehingga ketika di pasar sampai beli 3 setel jamu rahimakumullah, habis 600.000. Yang nganter suaminya sebelahnya, ya Allah ngelus dada dulu, ma jangan diambil semua ma, ya Allah ma. Maka jamu rahimakumullah, bukan nggak boleh berhias, boleh pakai baju yang indah boleh, tapi lihat di rumah kalau memang masih ada, manfaatkan dulu itu. Beli ketika ke pasar yang memang kita perlu. Jangan yang udah ada kita beli lagi. Ini namanya israf, boros. Tidak suka Allah orang-orang yang seperti itu, jamu rahimakumullah. Maka yang ada dipakai bajunya, yang ada nikmat di rumah digunakan, dinikmatin itu yang namanya rezeki yang ada di rumah, biar senantiasa berkah itu rezekinya. Amin ya robbal jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Lalu bagaimana supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya yang pertama, sibukkan dengan amal-amal kebaikan, buang amal-amal keburukan. Apa yang perlu kita lakukan dalam kebaikan? Mulutnya ngomong yang bagus, matanya lihat yang, telinganya ngedengerin yang bagus, pikirannya pikiran yang bagus, hatinya hati yang terus niat yang, langkahnya selalu langkah yang, bergaul dengan orang-orang yang bagus semuanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang sama orang yang selalu benar berbuat baik. Punya mulut dijaga, kecuali buat zikir aja sama Allah. Sayang kita punya mulut. Bukankah mulut ini adalah rezeki dari Allah? Ada orang yang lahir ke bumi ini, jamu rahimakumullah, mohon maaf tidak berfungsi mulutnya, tidak bisa berkalam, tidak bisa berkata-kata. Kita alhamdulillah bisa membaca abata saja hakhodada terus sampai ya. Kita bisa baca ABC terus sampai Z. Alhamdulillah. Kita punya mata, alhamdulillah, pergunakan sebaik mungkin untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita melihat diri kita ketika bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Ya Allah, perbaiki daripada wajahku ini, akhlakku ini, sebagaimana Engkau telah memperindah wajahku ini. Bersyukur kita punya anggota tubuh yang sempurna, punya wajah yang indah, alhamdulillah. Syukuri jamaah rahimakumullah. Mohon maaf, wajah kita jangan dibandingin dengan selebritis. Kadang kita dibandingin sama Sahrukan, ya Allah Sahrukan ganteng banget, gua kayak Serokan. Lihat Syahrini jamaah rahimakumullah, cakep. Ibu juga punya potensi cakep, Bu. Ibu-ibu yang hadir semua cakep-cakep semuanya, amin. Amin. Ya Allah, kelihatan kayak 17 tahun semua. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal. Bu,
Saya kasih tahu nih, menurut penelitian, orang pengen awet muda. Ibu pengen awet muda? Biar usia 70 tapi kelihatan 17 mau? Satu, biar awet muda jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu. Orang kalau ingat Allah mampu adem. Biar punya duit 5 juta juga ada. Alhamdulillah. Iya, buat bayar porsi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati kita tenang. Awal bulan ingat Allah, bukan ingat bayaran. Tengah bulan ingat Allah. Akhir bulan terus punya beras ingat Allah. Enggak punya beras cari kunaon atuh. Kita tetap ingat tuh Allah. Atau ulang lamun takut kesurupan. Itu mah pagi-pagi enggak karena enggak punya beras, ya Allah, depan pintu. Bu, iya, tanggung bulan depan pintu lamun. Orang lewat kagak disapa. Ya Allah, ketutup ama enggak punya apa-apa. Sandarkan hati kita kepada Allah. Insya Allah, Bu, kalau hati kita ingat Allah, Bu, nanti Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gak usah kita sedih, gak punya apa-apa di dunia. Beras gak punya, duit gak punya, gak masalah. Yang penting kita punya iman kepada Allah. Alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Pagi-pagi jam rahimakumullah, pengen sebenarnya makan nasi uduk, pengen banget. Makan nasi uduk pengen banget. Orang lewat yang orang pada nenteng bungkusan nasi uduk, kita ngeliat ke belakang nggak ada duitnya, dompet kosong. Yang orang makumullah, nggak usah kecil hati, silakan sholat duha, minta sama Allah. Ya Allah, aku nggak punya beras, ya Allah, kasih aku beras. Insya Allah dikasih sama Allah. Ya Allah, dompet saya kosong, nggak punya duit, ya Allah, kasih aku rezeki, ya Allah. Ngeluhnya ke Allah, jangan ngeluh ke sebelah. Nggak usah makan minggu, bertingkah hari, curhat ke tetangga, curhat kanan kiri depan belakang, yang dicurhatin lebih parah. Ya Allah, curhat ke Allah aja, ngapain sih ke orang? Gak perlu orang tahu nih ya urusan kita, masalah kita, gak perlu tahu. Takut malah nanti orang pada tahu. Masih mending curhat aja ke Allah. Iya. Habis sholat duha, zikir, ingat sama Allah. Bu, gampang bagi Allah mah kalau ngedatangin rezeki. Anak kita subhanallah jamaah rahimakumullah di pasar Bekasi Timur. Padahal ibunya berdaerah sini. Emang rezekinya diketuk hatinya, kan hati digenggam sama Allah. Anaknya dapat rezeki, diketuk hatinya, noh lihat emak noh di sono lagi nggak punya beras, lagi ngelamun depan pintu. Allahu Akbar, Bu, bener anaknya datang. Waalaikumsalam. Nah, datang, nah, alhamdulillah. Ya, pada sehat semua, anak cucu pada sehat. Ini mah bawa bungkusan nasi uduk, bener. Alhamdulillah. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Nih, ada dalam keterangan, kalau Allah udah suka sama hambanya, kadang baru kepikir udah didatangin sesuatu yang dipikirin itu. Amin. Saya kadang nangis, Bu. Boleh nggak saya nangis? Kata ibu, emang di sini suruh nangis? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen punya motor. Motor yang saya pakai tuh, motor Vespa. Saya udah 25 tahun yang lalu pengen Vespa. Lagi pengantin baru sama Umi. Iya, kata saya, Umi, saya pengen banget punya motor Vespa. Kata istri saya, jangan dulu mikirin motor, biaya anak masih banyak. Bener, serius. Iya, Mi, sabar.
Bu mohon maaf, bu segarang-garangnya laki-laki bu depan istri mah tetap aja layu. Baru kumisnya begini. Iya kata istri saya, sabar sayang, sabar, ada waktunya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang setiap doa pasti dikabul sama Allah. Cuman kapan waktunya Allah kasih yang terbaik? Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Bener, baru kelakon tahun ini jamaah rahimakumullah. Kayak apa nikmatin Vespa? Alhamdulillah kata saya. Tuh karena sabar. Dulu waktu pengen berangkat ibadah haji, kalau ada orang jamaah rahimakumullah ratiban, pagi itu suami istri berangkat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cuma nangis doang. Mudah-mudahan saya kayak dia. Bayangin yang baik-baik pasti bakal dikasih sama Allah. Jangan pernah bayangin dia buruk-buruk. Makanya kalau tetangga bu lagi seneng, alhamdulillah. Tetangga renovasi rumah, ya Allah mudah-mudahan cepat jadi ya Allah. Begitu enggak? Begitu enggak? Ya Allah, bikin rumah nikah emang ada duitnya. Jamaah rahimakumullah, lihat orang senang itu bagian dari doa buat kita. Anaknya diri sudah S1, S2, alhamdulillah. Semua pada sukses, kita belum kebagian. Tunggu asal kita baik sangka sama Allah. Yakin gak lama kemudian disuksesin nama Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya belajar husnudzon, baik sangka sama Allah. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Allah udah ngasih nikmat begitu banyak. Kita gak bisa ngitung berapa beras yang kita makan dari kecil sampai sekarang, berapa air yang kita konsumsi dari kecil sampai sekarang, berapa tenaga yang kita pakai, oksigen yang kita pakai. Malu sama Allah kalau masih ngeluh sama Allah. Bangun tidur, alhamdulillah masih dikasih sehat ya Allah. Mungkin ada pagi ini orang lagi berbaring di rumah sakit, lagi diinfus ya Allah. Dia lagi nunggu darah karena memang kurang darah. Alhamdulillah sehat ya Allah. Bangun jam 4, ambil air wudhu, sholat tahajud 2 rakaat, ditutup 3 witir, nunggu sholat subuh. Bisa sholat subuh adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak punya apa-apa, tapi di saat dia bangun waktu subuh untuk sholat subuh, dia kaya di mata Allah. Ketimbang dia rumahnya bagus, kendaraannya bagus, uangnya banyak, tapi subuh dia berani tinggalkan padahal kewajiban dari Allah yang merintah Allah, tapi dia gak mau melaksanakan sholat subuh. Dia gak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih alhamdulillah, subuh masih bisa, amin. Ngaji masih bisa, amin. Ini masih banyak orang-orang yang gak bisa ngaji bu. Banyak banget kerepotannya, alasannya. Kata Nabi, jangan pernah kalau kita melakukan kebaikan ada alasan, nanti dibikin repot sama Allah. Na'udzubillah min. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Kalau Allah sudah sayang sama kita, apa sih yang susah bagi Allah? Nanti kita minta sama Allah, ya Allah berkahi umur aku. Karena kita disayang sama Allah, umurnya diberikan berkah. Tambah tua, tambah senang ibadah sama Allah. Tambah tua, tambah senantiasa mikirin, pengen punya bekal yang banyak, ketemu sama Allah. Itu namanya umur yang barokah. Sehat yang barokah. Sehat yang senantiasa digunakan hal-hal yang baik. Silaturahim ke sanak famili, mumpung masih hidup. Padahal saudara dekat 1 kilo dari sini, tapi repot, nggak disambang-sambangi, nggak dikunjung-kunjungi. Padahal mumpung masih hidup ibu. Terutama sama orang tua kita, sama bibi kita, kalau rumahnya dekat, datangin. Kalau ada rezeki berbagi dengan mereka.
Begitupun mohon maaf kalau kita udah nggak ada orang tuanya, kuburannya deket dari tempat kita, Bu, tolong ziarahin. Karena tidak ada kesenangan bagi orang yang ada di alam kubur kecuali orang ahli dunia datang ke tempat itu berziarah. Itu suatu kesenangan yang tiada tara. Kalau memang kuburannya dekat, Bu, silakan setiap malam Jumat ke sana. Setiap malam Jumat. Hari Jumat kali. Iya, boleh malam Jumat, boleh, berarti hari Kamis. Kamisnya sore. Hari Jumat pagi itu, Ustaz. Ya boleh juga, nggak apa-apa. Jumat paginya nggak apa-apa ya. Jadi malam Jumatnya, Kamis sorenya habis asar, atau Jumat paginya boleh. Kita datang ke makam ziarah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bu, ibu kalau masuk ke kuburan sok ngasih salam nggak? Iya, ngasih salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam ya ahli dunia. Nanti dijawab sama mereka. Barang siapa yang sering ziarah ke kuburan orang muslim, nanti ibu suatu saat kita bakal di sana, bakal masuk ke alam kubur. Orang-orang yang dikubur itu kenal kita karena sering ngasih salam. Sunnah kita ngedoain, terutama sebutin namanya orang tua kita yang diziarahin itu. Terus sunnah kalau kita masuk ke pemakaman, ibu jamu rahimakumullah, bagusnya dalam kondisi suci. Makanya orang haid jangan masuk, ya di luar aja, karena dalam kondisi haid ya bagusnya. Tapi kalau memang dia bisa menjaga kesuciannya ya nggak masalah. Terus dalam kondisi tertutup aurat. Saya kadang sedih, mohon maaf, ngantar jenazah orang yang akan dimakamkan pakainya rok mini. Nah ini repot urusannya. Kasihan orang yang di dalam kubur. Wow. Jadi tertutup aurat, pakai jilbab, dan nggak harus berwarna hitam bajunya. Iya kan? Ya kadang kala kan simbol gitu ya, karena bergabung. Jadi orang hitam semua bajunya gitu kan. Iya kalau memang punyanya emang warna apapun boleh, nggak harus hitam. Terus gak usah pakai kacamata hitam juga, semuanya gitu ya. Iya kalau mau pakai boleh karena memang alasannya silau gitu ya, nggak masalah. Tapi jangan juga menjadikan suatu keharusan karena nggak ada syariat, nggak ada syariat. Yang penting masuk ke makam, ke kuburan itu dalam kondisi menutup aurat, lalu memberi salam. Lalu sunnahnya jamu rahimakumullah berdiri di saat sedang memakamkan jenazah. Jangan malah kita duduk di batu nisan sambil ngobrol. Ini kondangan hari ini 3 tempat ya. Lu kemana dulu kondangannya? Di makam jangan bicara masalah dunia, ambil pelajaran. Oh saudara kita saat ini akan dimasukkan ke liang lahat. Rumah yang bagus ditinggal, mobilnya semua, ya Allah. Dia masuk sendirian di sana, suaminya juga sama, nggak ngikut. Hadirin, bentar lagi ditutup, bentar lagi jamu rahimakumullah udah alamnya beda. Masuk bulan Ramadan udah lagi dia nggak puasa. Tapi bagi orang soleh di alam kubur, ya Allah nikmat. Hadirin, nggak usah ditakutin hadirin, karena orang yang soleh masuk ke alam kubur, rumahnya lebih bagus daripada rumah saat ini di dunia. Amin ya Rabbal alamin. Ada teman di sana yang lebih cantik, yang lebih tampan dari orang yang kita kenal di dunia. Man anta? Ana amaluka salih. Kok kamu cakep banget sih di samping aku? Siapa? Ini amalmu yang baik semasa hidup di alam dunia. Ini aku sholatmu, ini aku ngajimu, ini aku saummu, ini haji umrohmu, ini amal-amal jihadmu, amal-amal saleh yang kau lakukan semasa hidup di alam dunia. Inilah engkau wahai orang yang ada di alam barzakh saat ini. Maka kata Allah, tidurlah kamu seperti pengantin baru. Tidurlah dia hadirin, menunggu hari kiamat tidak terasa. Karena begitu nyamannya, begitu nikmatnya diperlihatkan taman-taman surganya Allah Subhanahu. Maka inilah pentingnya kita ibadah supaya kita dapat nikmat di sana. Nanti setelah di alam barzakh jamaah rahimakumullah, datang hari kiamat. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat jamaah rahimakumullah, itu nanti akan dihisab, akan meniti di siratal mustaqim.
bagi orang yang baik. Tidak perlu khawatir, karena di situ kita ditemenin amal-amal soleh dan dikenali oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Kalau ini Ustaz, orang tua kita yang sudah meninggal, terus anaknya masih di dunia tuh meninggalkan sholat, apakah dari keburukan anaknya itu orang tuanya dapat siksanya? Baik, jadi kalau anak kita sudah akil balik ya, berarti itu dia sudah masing-masing lana amaluna walakum amalukum. Jadi masing-masing, yang penting semasa hidup kita di alam dunia kita sudah ngingetin. Masalah dia nanti setelah tiadanya kita dia soleh atau tidak, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya nanti pertanggungan jawab di hadapan Allah, diri kita dengan Allah. Jadi masing-masing ya. Maka jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya kita semasa hidup ini nabung amal doa di hadapan Allah. Banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas sholati, orang yang selalu menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Terima doa kami ya Allah. Maka doanya kita orang tua terhadap anaknya pasti diijabah sama Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, saya ingetin ya sama ibu-ibu ya, jangan pelit Fatihah. Ya Allah, kalau ibu sholat malam nih atau habis sholat fardu boleh. Ya Allah, mudah-mudahan Fatihah saya buat, sebutin namanya, buat Agus, buat Ahmad, ya, buat Salim, ya Allah biar pada soleh, ya, Yanti, Eti, Yani, orang anaknya 8, terus siapa lagi, Tuti, semua ya Allah biar pada jadi anak yang rajin sholat. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Atau sebelum kita baca Quran, ya Allah, sebelum saya baca Quran hadiah Fatihah buat anak-anak tadi sebutin. Itu jamaah rahimakumullah, dengan keberkahan doanya kita kepada anak-anak tadi, itu akan bisa membuka di saat hati kita ini, ya, hati anak kita mungkin mohon maaf jauh dari hidayah, maka akan datang hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pentingnya kita berdoa. Di saat mau sholat, di saat kita mau baca Quran, di saat kita duduk seperti ini Bu, silahkan sebutkan di dalam hati kita, ya Allah hadiah Fatihah buat anakku, terutama ya yang belum ibadah, semoga ya Allah dibuka mata hatinya ya Allah, biar dikasih pemahaman agama ya Allah. Al-Fatihah. Nanti insya Allah ibu coba ya, coba rasakan nanti dengan kita istiqomah mendoakan anak kita. Kalau kata ulama nih, 40 hari istiqomah mendoain anak kita, insya Allah mudah-mudahan dibuka mata hatinya. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bahwa di bulan Rajab ada doa tadi, Rabbighfirli warhamni watub, aku tobat kepadamu ya Allah. Syarat tobat yang rahimakumullah nih, hafalin nih ya, ingat-ingat syarat tobat ada 4. Mudah-mudahan kita udah dapat syarat ini. 1, istighfar, alhamdulillah kita udah istighfar. Yang kedua adalah nyesel, nyesel banget ya Allah, kenapa saya bikin dosa ya Allah, nyesel, saya nggak bakal lagi bikin dosa itu ya Allah. Seperti mungkin tadi tuh ngomongin orang, ngomong kasar sama orang ya, atau mungkin hal-hal yang lainnya, melihat sesuatu yang berbuat ya, yang mengandung dosa, yang mengandung maksiat, mendengar mengandung maksiat, kita nyesel ya Allah, tadi itu melakukan dosa ya di hadapanmu ya Allah, nyesel. Lalu yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi kalau kita pengen taubatnya diterima sama Allah, kalau sudah pernah mengaku dirinya salah di hadapan Allah, berjanji tidak ngulangin lagi. Berarti jangan pernah lagi kita ngomong yang kayak kemarin.
ngelihat yang kayak kemarin, ngedengar kayak kemarin. Sekarang stop, berjanji tidak mengulangi lagi. Lalu yang keempat syaratnya taubat adalah dia senantiasa mudawamah, istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau kita sudah taubat kepada Allah, sekarang kita sudah menjadi orang yang baik, terus jaga kebaikan ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin-kemarin mohon maaf jamaah rahimakumullah, kita sholat, kadang sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan menjadi suatu kebutuhan dalam hidup. Sholatnya kadang di akhir waktu, asar jamaah rahimakumullah udah mepet waktu maghrib. Maghribnya jam 6 jamaah rahimakumullah, asarnya jam 5 lewat 55 hadir. Sekarang udah waktunya, jangan mundur-mundur waktu sholat. Kalau kemarin jamaah rahimakumullah, mohon maaf, sering kali meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Waktu ngaji jamaah rahimakumullah kesempatan ada, tapi nggak mau hadir di majelis taklim. Padahal kesempatan ada, waktu ada, sehat dia punya, tapi ternyata alasannya malas. Maka jamaah rahimakumullah, saya berjanji ya Allah, saya tinggalin hal-hal perkara yang buruk kemarin ya Allah. Saya sudah demen ibadah ya Allah, maka lanjutkan ibadah yang baik ini terus sampai menghadap Allah. Ini namanya taubatan nasuha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibarat istilahnya, bagaimana Ustaz? Kalau seandainya dosa saya ini banyak banget, maka kalau seandainya dosa kita banyak yang rahimakumullah, ampunan Allah lebih jauh banyak daripada dosa kita. Asal kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah, minta supaya benar-benar taubatnya diterima sama Allah, maka jemaah rahimakumullah, jangankan kita alhamdulillah. Ada suatu keterangan, kalau seandainya ada orang yang usianya 1 tahun lagi menghadap Allah, lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, dari umatku 1 tahun ini dia akan menghadap Allah, tapi dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah taubatnya dalam 1 tahun itu diterima sama Allah ya Jibril? Maka kata malaikat Jibril, akan diterima oleh Allah. Kalau seandainya umatku 1 bulan lagi dia akan menghadap Allah, tapi dia taubatan nasuha, dia sibukkan dengan amal-amal kebaikan, dia meninggalkan masalah-masalah yang tidak disukai sama Allah, dia berhenti dari berbuat dosa dan maksiat, apakah 1 bulan itu diterima taubatnya oleh Allah ya Jibril? Kata malaikat Jibril, diterima ya Rasulullah. Kalau seandainya seminggu lagi dia akan menghadap Allah, dia taubat, diterima sama Allah. 1 hari lagi ya Jibril, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah diterima taubatnya sama Allah? Diterima sama Allah. Kalau seandainya 1 jam lagi ya Jibril, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu dia taubat dengan taubatan nasuha, apakah diterima ya Jibril? Kata malaikat Jibril, akan diterima ya Rasulullah. Itulah bentuk sayangnya Allah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang namanya kebaikan mah jangan ditunda-tunda. Bisa jadi jamaah rahimakumullah masalahnya sepele, tapi bisa jadi perkara yang ringan yang sepele itu menjadikan rahmatnya Allah turun buat kita. Seperti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nolong orang lain dalam kondisi kesulitan. Ada orang yang datang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, ibu mohon maaf, saya datang ke sini, ibu bisa nggak minjemin saya beras 1 gelas aja? Oh ya ada, sebentar saya kasih ya. Udah nggak usah minjem, saya kasih aja. Bisa jadi itulah penyebab kita taubatnya diterima sama Allah. Bisa jadi jamaah rahimakumullah penyebab daripada kita menyayangi, membantu orang lain tadi, Allah sayang kepada kita. Bukankah yang namanya kita memberikan kepada orang lain bentuk sedekah? As-shadaqatu daf'ul bala wa tazribu rizki. Sedekah itu menolak bala dan mempermudah rezeki. Bisa jadi dengan kita sedekah segelas beras buat saudara kita yang membutuhkan di saat pagi itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang tidak nyaman buat kita. Mungkin jamaah rahimakumullah akan kena musibah, dengan kita sedekah maka musibahnya dijauhin sama Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal. Sebenarnya pagi itu jamaah rahimakumullah, mungkin lagi jalan kita kepleset, dengan kita sedekah alhamdulillah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya sedekah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya apapun, kalau punya ilmu, sedekah dengan ilmu. Punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Termasuk ibu-ibu, mohon maaf jamaah rahimakumullah, itu nyapu bu, itu sedekah itu. Nyapu halaman nih, depan halaman atau depan jalan nih. Depan jalan ada sesuatu yang menghalangi ketika orang melalui jalan gitu. Ibu tahu nih ada kayu jatuh dari atas yang udah tua, yang rahimakumullah, kita bisa nyingkirin, bisa itu mengamankan daripada kayu tersebut sehingga tidak mengganggu orang lain. Bisa jadi itu asbab kita diampuni dosanya sama Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu. Ibu sebentar nepi ke samping, motornya di standar dulu, singkirin dulu tuh kayunya. Ada batu, singkirin, ambil batunya, jamaah rahimakumullah. Ada beling, ada paku, singkirin. Tapi lihat-lihat juga bu, di belakangnya lihat-lihat juga, lagi ramai motor gitu. Stop. Ada apa? Ada paku tuh. Enggak juga begitu hadirin. Kita lihat situasinya. Kalau memang nyaman dan kita mampu membuang itu hal-hal yang mengganggu, kata Nabi, itu bisa jadi asbab Allah akan menyayangi kita. Termasuk ibu lihat jamaah rahimakumullah, ada ayam keikat kakinya, sampai susah ibu, sampai minggir-minggir, sampai kelimpungan tuh ayam. Ibu nepi dulu sebentar. Ya tapi serba salah ya sekarang mah ya bu ya, ada ayam lagi kena iketan begitu kita datang ini ketangkap, jangan-jangan kita disangka ini maling ayam ya bu. Paling tidak nepi dulu, ibu mohon maaf kasih tahu tuh di tukang warung, bu ada ayam keikat tono, lagi jumpalikan bu. Iya mohon maaf, ayamnya siapa? Oh ayamnya saya ya Allah, ibu makasih ya bu ya. Tuh jamaah rahimakumullah, asbab kebaikan itu masya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu kalau memang kita ngelihat seperti tadi. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Ada orang lewat jamaah rahimakumullah, orangnya udah sepuh banget, orang tua. Assalamualaikum, waalaikumsalam neng. Ini emak lagi minta tolong sama neng. Iya kali neng bisa bantu saya neng. Kasih berapa? Bener bu, kasih kalau memang kita kenal nggak kenal. Saya pernah jamaah rahimakumullah pagi-pagi mau ngajar ke sekolah, itu di tengah perjalanan 100 meter ya akan sampai ke tujuan sekolah saya, itu ada nenek-nenek nyetop saya. Stop. Nah, stop. Apa? Saya ingat emak saya udah sepuh udah tua. Nah, saya lapar banget, nah pengen makan nasi. Jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar. Padahal saya lepas banget duitnya. Ada 20.000. Saya butuh juga bu. Waduh udah ngayah tadinya ngomong ngopi sama roti. Iya nggak jadi. Ya karena lihat tadi bisa jadi ini ujian buat kita. Ketemu jamaah rahimakumullah, langsung saya kasih. Masya Allah itu senangnya kayak apa. Nenek-nenek langsung dia nepi jamaah rahimakumullah ke warung. Bener dia makan beli hadirin karena laparnya. Masya Allah saya ikut senang. Alhamdulillah ya Allah. Tuh hal-hal yang seperti itu hadirin, kalau kita memang ketemu sama orang yang minta tolong, jangan pernah kita tolak. Karena nanti bisa rasakan ibu bakal diganti rezekinya sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau kita pengen rezekinya lancar, jangan pernah beli, banyakin sodako. Yang penting ikhlas. Begitu ibu ngasih 5.000 ikhlas, itu lebih baik daripada 2.000 nggak ikhlas. Benar nggak? Iya, 5.000 ikhlas itu lebih baik daripada 2.000 nggak ikhlas. Salah? Iya benar deh. Amin ya rabbal. Makanya jamaah rahimakumullah, yuk terus kita latih hal-hal yang baik ya. Maka insya Allah tidak ada kata terlambat melakukan kebaikan selama ada niat baik, ada jalan. Terutama sama orang-orang yang terdekat dengan kita di rumah. Sama anak kudu baik, ya bu. Tuh sama cucu kudu baik, terutama sama suami. Sama suami kita kudu pol baiknya, ya kudu baik. Begitu, jangan pernah suami kita ngomel-ngomel dulu karena kitanya kurang perhatian. Ya ibu, jamaah rahimakumullah, berikan servis yang terbaik buat suami. Ya,
makan jangan pernah ibu kalau suami lagi makan ditinggal, jangan, tungguin suami kita, begitu. Iya, jangan sampai suami minta makan, ma saya minta makan, ya udah nih piringnya ada, nasi ada, lauk ada, silakan makan ya, mama mau pergi dulu. Tuh, jangan ya. Kalau ada suami minta makan, tungguin. Ini mohon maaf, ini curhat nih, laki-laki saya ngerasain. Kalau makan ditungguin sama bini, Allahu Akbar, itu rasanya enak banget. Bukan masalah lauknya, ngelihat mandang bini kita. Bener bu? Ya, begitu. Jangan ditinggalin teh, jangan, tungguin dulu suaminya. Kalau suami lagi nikmatin makanan, biarin. Mau nambah biarin, jangan malah stop, jangan nambah dulu buat anak. Jangan. Nikmatin dulu sampai selesai suami kita sampai minum. Bismillahirrahmanirrahim. Suami saya bilang alhamdulillah, nikmat mah masakannya luar biasa. Terima kasih ya ma. Bu, halo. Makan ditungguin. Nanti terus setiap hari Jumat, ibu-ibu yang masih ada suaminya, Jumat siapin baju buat sholat Jumat. Siapin sarungnya. Ini pak sarungnya, ini baju kokonya, ini sejadahnya, ini duitnya mama nitip buat sodako Jumat. Begitu. Jangan suami udah di kantong ada 10.000, kegedean. Jangan ya bu ya. Tuh, nitip pak buat Jumat ya sodako, karena dilipat gandakan pahalanya tuh pada hari Jumat. Jadi sodako yang bagus hari Jumat. Ya, tapi bukan berarti yang lain gak bagus. Tiap hari sodako 2.000 seandainya ya, Jumat 10.000, gitu maksudnya. Ya, begitu. Jadi jangan saya mentar sodakonya Jumat doang berapa 2.000 ya sayang. Begitu. Jadi hari biasa 2.000, Jumat 10.000. Suami udah bawa 10.000, tambahin dari kita, ngumpulin yang kemarin. Nitip sodako Jumat, bagus begitu. Begitu ya bu ya, nitip. Ibu di rumah kan nggak Jumat ibu mah ya, nggak Jumat. Bapaknya sholat Jumat. Ibu dapat pahala karena siapa yang nyiapin baju? Ibu. Yang nyiapin sarung, yang nyiapin sejadah, semprot suaminya. Biar wangi. Ibu jangan sholat duhur dulu sebelum suami datang dari sholat Jumat. Ibu dandan. Halo. Begitu, jam 12 dandan, 12:30 suami datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wow, keren banget ma, ya Allah mau kemana? Nyambut papa sayang, kan pulang Jumat. Cakep tuh begitu tuh, yakin harmonis nikmat banget ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bu, jam 12:30 jangan tidur. Itu mau suami pulang Jumat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, acak-acakan rambutnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, waalaikumsalam. Lu udah pulang. Ya, dicium tangannya pulang Jumat. Ibu di rumah yang tidur tadi nunggu suaminya dapat pahala sholat Jumat karena nyiapin. Ingetin ya bu, begitu makan ditungguin, sholat Jumat disiapin, ya bu. Dikasih uang belanja berapapun diterima, begitu diterima. Jangan ngedumel, biasa dikasih 30, sekarang dikasih 15, segini doang bang, kagak dapat apa-apa bang, maksudnya belanja sendiri bang. Ada ibu-ibu yang model begitu ada? Yang kerudung mana? Jangan, sekarang mau udah nggak ada waktunya nyindir suami. Berapapun 15.000, oke bang, saya terima. Pokoknya nanti apa adanya ya bang yang saya masak. Ibu berangkat ke warung beli kangkung, bumbunya rendang, kangkung rendang. Nah itu aja jemaah rahimakumullah, udah jam 10 ya. Semoga insya Allah pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah SWT di bulan Rajab ini. Tingkatkan amal soleh,
minta kepada Allah supaya berkah bulan Sya'bannya ketemu umur kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasul ajmain. Ya Allah ya Rabbana min alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairaz raziqin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana wa hasil maqasidana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.